Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan interpersonal skill dengan topik bahasan adalah teori komunikasi. Saya akan meng-share materi yang sudah saya upload ke dalam Google Classroom. Silakan dipelajari ya, nanti dikerjakan tugasnya apabila ada tugas. Ya, dalam interpersonal skill, masalah komunikasi ini sangat penting ya, karena ini berhubungan dengan antar personal ya, sesuai dengan judul mata kuliahnya yaitu interpersonal skill ya. Bagaimana kita harus memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi orang dengan berbagai macam karakter dan bagaimana kita harus bisa beradaptasi dalam kondisi-kondisi yang tentu saja berbeda ya, antara yang sekarang dengan yang nanti pasti akan berbeda, kemudian juga di tempat yang berbeda pula pasti akan ketemu juga dengan orang-orang yang dengan karakter yang berbeda. Inilah perlunya kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal skill, diantaranya adalah interpersonal komunikasi. Kalau dalam pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana itu cara manajemen waktu dengan baik, kemudian bagaimana presentasi yang baik, maka pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bagaimana kita berkomunikasi, baik secara interpersonal dengan banyak orang maupun dengan orang-orang yang di berbagai jabatan atau tingkatan tertentu. Ya. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi artinya adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Ini menurut L. Tubes dan Sylvia Moss. Kemudian definisi komunikasi yang lain adalah pemindahan informasi ya, atau transfer informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Definisi yang lain adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Kemudian definisi dari Roger dan Kincaid adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu dengan yang lainnya yang pada gilirannya akan ada saling pengertian yang mendalam. Ya, dari sini meskipun definisinya secara redaksional berbeda, tetapi kita bisa mengambil satu benang merah, yaitu transfer informasi atau pemberian informasi. Ternyata pemberian informasi tidak semata-mata kita sampaikan saja informasi, tapi juga ada lagi makna yang lain, yaitu saling pengertian, ya, memahami ya, informasi yang disampaikan, kemudian bisa dipahami. Dan ternyata informasi apa yang disampaikan? Informasi yang berkaitan dengan pikiran maupun perasaan. Ya. Salah satu curhat misalnya, itu berarti dia menyampaikan komunikasi perasaannya. Kemudian menyampaikan ide, berarti dia menyampaikan apa isi dari pikiran tersebut. Ya, bagaimana dengan komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mudah dipahami, mudah dicerna, kemudian si penerima bisa menerima pesan dengan baik. Yang pertama adalah menghasilkan pengertian. Ya. Jadi komunikasi yang baik itu mudah dipengerti. Kemudian menghasilkan kesenangan, ya, enjoy. Tidak ada perasaan sakit hati, kemudian perasaan benci, ya, perasaan bingung, ya, confused, dan sebagainya. Kemudian komunikasi tadi juga harus bisa mempengaruhi sikap. Ya. Setelah kita beritahu, kita beri informasi tertentu, wah dia berubah sikap sesuai dengan informasi yang kita berikan. Ya, artinya apa? Informasi yang kita berikan itu bisa mempengaruhi orang yang kita beri informasi. Kemudian menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Ya. Setelah kita berkomunikasi, tidak membuat orang lain menjadi jauh dengan kita, ya, menjadi benci dengan kita.
Dan yang kelima, menghasilkan tindakan nyata. Ini berarti komunikasinya sungguh efektif. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi perasaan dan tindakan dari orang yang kita beri informasi tadi, atau yang biasa dikenal adalah komunikan. Ya. Penerima informasi ya. Nah, nanti ada bagannya, mana yang jadi penerima informasi dan mana yang jadi komunikan. Ya, di sisi lain juga ada model-model komunikasi efektif yang lainnya, yaitu yang seperti ilustrasi di gambar di sebelah, yaitu clarity, jelas, ya. Humble itu berarti rendah hati, ya. Tidak memberi informasi dengan cara yang tinggi dalam tanda kutip, ya. Mentak-mentak mungkin, atau mungkin meremehkan, ya, merendahkan, ya. Tapi harus memberikan informasi dengan cara yang humble. Kemudian empati. Empati itu berarti saling memahami apa yang ada menjadi perasaan dari lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita sedang sedih, ya jangan diberi informasi yang sifatnya sedih, ya. Seperti itu. Kemudian audible. Audible itu berarti suaranya sudah harus ya biasa saja, normal, mengikuti penekanan tertentu, ya. Kalau tidak perlu ada penekanan tertentu, ya tidak perlu diberi intonasi tertentu, gitu ya. Kemudian respect, ya, saling menghormati. Ya, kemudian komunikasi efektif yang lain juga ada beberapa metode juga, ya, atau cara, yaitu clear, concise, konkret, correct, coherent, complete, dan courteous. Nah, ini saya kira ini tidak berbeda jauh dari slide yang sebelumnya, ya. Misalnya coherent masuk akal, kemudian konkret. Konkret itu berarti bisa merubah tindakan, ya, yang di slide lebih awal tadi. Kemudian courteous, ya, humble, ya, sopan, ya, sampaikan informasi dengan cara yang sopan, gitu, ya. Apa tujuan dari komunikasi efektif? Nah, tujuan dari komunikasi efektif ini untuk mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Nah, contohnya saya sedang berkomunikasi secara efektif dengan Anda, meskipun ini melewati rekaman materi, ya. Kenapa? Tujuannya untuk mengajarkan sesuatu. Nah, kalau untuk mengajarkan sesuatu, maka saya harus berusaha, ya, dosen atau guru harus berusaha memberikan suatu informasi yang efektif. Salah satu cara yaitu dengan memberikan slide ini. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah mempengaruhi perilaku seseorang. Bagaimana setelah kita berikan informasi, kemudian perilaku seseorang menjadi berubah sesuai dengan informasi yang sudah kita berikan. Misal, Anda ingin berkomunikasi dengan adik Anda yang tiap hari pulang malam terus karena main, ya, tidak pernah belajar, selalu membuat khawatir ayah dan ibu. Anda nasihatin, "Dek, kamu jangan pulang malam dong. Nanti PR-nya tidak dikerjakan, ya. Nah, lama sering memikirkan kamu, khawatir," misalnya, ya. Kalau Anda lakukan dengan cara-cara metode yang efektif tadi, maka kemungkinan besar adik Anda akan berubah perilakunya. Akan berpikir, oh iya ya, kalau saya pulang main sampai malam, maka tidak sempat belajar, tidak sempat mengerjakan tugas sekolah, dan membuat khawatir orang tua. Nah, kemudian tujuan dari komunikasi efektif lainnya adalah mengungkapkan perasaan. Mengungkapkan perasaan, ya, bagaimana cara kita berkomunikasi untuk mengungkapkan perasaan secara baik. Ya. Kemudian berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini misalnya ada suatu masalah yang harus dibicarakan, ya, tidak diselesaikan dengan pendekatan yang negatif. Kemudian mencapai suatu tujuan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik, ya, musyawarah misalnya, Anda ada masalah dengan teman Anda atau sekelompok teman, yang harus diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Ya. Kemudian menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Nah, macam komunikasi secara umum dibedakan antara lain berdasarkan cara penyampaian, bentuk kemasan, dan pelaku komunikasi yang terlibat.
Nah, cara penyampaian ini bisa lisan dan tertulis, ya, lisan atau tertulis, langsung dan tidak langsung. Kemudian bentuk kemasannya bisa verbal dan non-verbal. Ya. Dan pelaku komunikasi yang terlibat, komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, kalau lisan tentu kita sudah tahu ya, cara penyampaiannya bisa secara langsung, ini berarti saya menyampaikan cara lisan. Tapi ini tidak langsung, karena melewati media ya, melalui media, dan sifatnya satu arah. Ya, Anda tidak bisa berinteraksi dengan saya di sesi ini. Kemudian komunikasi tertulis. Nah, saya misalnya mengirimkan pesan, atau Anda mengirimkan WA, bertanya melalui WhatsApp, atau bertanya melalui message aplikasi ya, atau misalnya menulis surat. Kemudian cara penyampaian yang berikutnya adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Langsung berarti Anda langsung bicara dengan lawan bicara Anda, tidak langsung Anda bisa titip pesan, atau mungkin melalui dibatasi oleh media. Kemudian pelaku komunikasi yang terlibat, komunikasi formal dan informal. Formal berarti ini biasanya di dalam suatu institusi tertentu ya, dalam suatu organisasi, dan ada hierarkinya ya. Kalau misalnya manajer ya harus komunikasi bisnisnya atau komunikasi organisasionalnya antar manajer untuk menyelesaikan masalah pekerjaan misalnya. Kalau komunikasi informal ya berarti ya isi dari informasi tersebut merupakan hal-hal yang sifatnya bebas ya, informal. Tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Kemudian pasangan komunikasi yang terlibat ada komunikasi intrapersonal dengan diri sendiri dan interpersonal ya, itu ada salah ketik. Arah pesan atau sifat komunikasi, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Nah, yang kita lakukan sekarang ini komunikasi satu arah karena Anda hanya bisa mendengarkan. Nah, berbeda kalau video conference itu dua arah ya, meskipun kita menggunakan media. Komunikasi verbal ya. Kemudian non-verbal berarti diwakili oleh sesuatu ya, misalnya bahasa isyarat termasuk non-verbal. Verbal itu langsung. Komunikasi verbal disampaikan dengan kata-kata ya, tentu juga harus ada kata-katanya atau kosakatanya, atau biasa disebut vocab ya, vocabulary. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu kecepatan Anda ngomong ya, ya harus supaya komunikasinya efektif, kecepatannya juga harus ya yang sekiranya bisa diterima oleh lawan bicara kita. Ya. Kemudian intonasi suara, naik turunnya ya, naik turunnya suara ya, itu juga harus kita perhatikan juga. Mungkin ada kata-kata yang menjadi penekanan, ya Anda mungkin harus ucapkan dengan keras misalnya ya. Atau misalnya diselingi dengan humor, ya itu saya kira cukup menarik juga ya. Lugas, singkat, dan jelas, kemudian pemilihan waktu atau timing. Ya. Nonverbal disampaikan tidak dalam bentuk kata-kata, bisa saja dengan gerakan tubuh ya. Gimana bro? Nah itu nonverbal. Gimana bro? Oke, gitu ya. Nah, kita nggak bicara oke, tapi cukup gini saja dia sudah tahu. Atau kontak mata, ya, ekspresi wajah, ya. Makanannya gimana? Nah, ekspresi wajah, ya, berarti makanannya nggak enak, misalnya. Atau misalnya rasa baksonya gimana? Nah, berarti enak, gitu ya. Atau sikap badan, ya, sentuhan dan sebagainya, seperti itu ya. Saya kira ini sebetulnya Anda juga sudah sehari-hari juga sudah mengalami hal-hal yang seperti ini dengan teman atau mungkin dengan saudara Anda. Ya. Karena ini memang kadang-kala tidak sadar kita lakukan komunikasi nonverbal, gitu ya. Kemudian komunikasi dalam organisasi, ini ada komunikasi vertikal, lateral, dan informal. Komunikasi vertikal itu komunikasi yang atas bawah atau bawah ke atas ya. Karena vertikal itu kan dari atas ke bawah ya, berdiri ini vertikal. Ya.
berarti dari bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan. Kemudian komunikasi lateral itu komunikasi yang horizontal ya. Komunikasi horizontal berarti bisa rekan sekerja ya, meskipun rekan sekerja satu bagian, atau misalnya rekan sekerja antar bagian, nah, itu diagonal ya, atau misalnya komunikasi dengan atasan kita ya, atau atasan teman kita, nah itu berarti komunikasi diagonal, seperti itu. Nanti ada gambarnya. Ini komunikasi vertikal, upward communication ya, dari bawahan ke atasan, atau downward dari atasan ke bawahan. Kemudian komunikasi lateral, ini berarti pola horizontal ya. Ini Anda bisa lihat misalnya ada manajer pembelian berkomunikasi dengan manajer produksi, atau misalnya manajer quality control berkomunikasi atau tukar informasi dengan manajer penjualan, misalnya ya, atau sales manager dan seperti itu. Itu namanya komunikasi horizontal. Ada juga komunikasi diagonal, ya ini bagian dari komunikasi lateral ya. Misalnya ada bawahan lapor ke manajer yang di bagian lain ya. Kalau bawahan ini lapor ke manajer yang manajernya langsung, berarti downward ya, dari bawah ke atas ya. Tapi kalau dari pegawai atau staf laporkan sesuatu ke manajer di bagian yang lain, maka dia disebut diagonal. Ya meskipun ya ke atas juga ya, tapi dari sisi pergerakannya ini horizontal, diagonal atau lateral. Kemudian komunikasi informal. Nah, ini komunikasi informal ini ya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ya, tidak ada hubungannya dengan hierarki atau kepangkatan. Nah, misalnya kelompok arisan ya, ini arisan apa ini? Sebuah kantor ya, karyawan atau karyawati, atau misalnya informasi di klub sepeda di suatu kantor misalnya. Kebetulan ada klub sepedanya, anggotanya tentu ada pegawai, ada yang jadi manajer ya, ada direktur dan sebagainya. Nah, itu sudah tidak memandang hierarki dalam organisasi tersebut. Kemudian, nah ini secara umum ya, secara umum Anda bisa melihat di sini downward, upward, dan lateral ya. Kemudian unsur-unsur dalam komunikasi. Apa sih komunikasi itu yang disebut oleh sebagai komunikasi itu apa ya? Tentu harus ada komunikatornya. Komunikator itu pengirim pesan, ya. Sender, pengirim pesan. Kemudian ada komunikasinya juga, ya. Komunikasinya kan bisa verbal, bisa non verbal, bisa lisan dan non lisan. Tadi di slide sebelumnya sudah ada ya. Nah, itu yang disebut pesan. Kemudian ada penyandian pesan. Nah, kalau memang di situ ada pesan yang dikodekan, ya, maka ini disebut penyandian pesan. Ya. Kemudian saluran komunikasi. Oh ya, kalau kita bertukar informasi secara lisan langsung, tentu tidak ada pesan penyandian pesan ya, langsung sama-sama bahasanya ya, gitu. Nah, kecuali kalau bahasa itu kita anggap sebagai pensandian pesan ya, melalui bahasa Indonesia misalnya, atau melalui bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya. Kemudian ada salurannya, dan biasanya kadang-kala ada noise ya, gangguan, hambatan. Gangguan ini macam-macam. Mungkin kalau kita sedang bicara secara langsung ya dengan lawan bicara, tahu-tahu ada motor lewat, knalpotnya kencang suaranya. Nah, itu menjadi noise. Sehingga kadang-kala informasi tadi dari teman Anda ya tidak sampai. Begitu pas mau ngomong sesuatu, motornya lewat nih, motor dengan knalpot racing misalnya lewat. Ya. Jadi nggak kedengeran. Apa itu tadi misalnya gitu ya. Kamu ngomong apa tadi misal ya. Kemudian ada komunikan. Nah, ini penerima pesan. Ya. Penerima pesan berarti kemudian ada decoding dan feedback, umpan balik.
Jadi feedback ini umpan balik, misalnya A dan B ketemu di jalan, "Hei, apa kabar?" Nah, dibalas oleh si B, "Baik, oke-oke saja nih kabar saya." Nah, itu berarti umpan balik. Berarti pesan tersampaikan dengan baik ya. Kenapa? Karena dia bisa membalas pesan tadi sesuai dengan konteks pesan yang dikirimkan. Nah, ini secara umum ya. Ini unsur-unsur komunikasi secara umum. Ada sender di encoding, kemudian message, decoding, penerima, receiver, noise. Ada feedback. Receiver, menerima, memberikan feedback. Nah, kan. Kalau komunikasi yang baik, syarat ini harus ada. Ya. Contohnya, misalnya saya memberikan video ini, memberikan rekaman ini ke dalam Google Classroom, saya meminta kepada mahasiswa untuk mempelajari slide dan rekaman video materi ini. Kalau mahasiswa tidak membalas di dalam komentar, ya, komentar Google Classroom, misalnya dengan komentar, "Saya sudah melihat videonya dan sudah membaca slide-nya, Pak." Nah, itu berarti kalau mahasiswa sudah menulis itu di komentar sesuai dengan permintaan saya di slide ini, maka saya menerima feedback. Oh, berarti informasi yang saya sampaikan melalui rekaman video ini sudah tersampaikan. Nah, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti bagi mahasiswa yang sudah melihat video ini, silahkan kirim komentar ke dalam kolom komentar di YouTube maupun di Google Classroom. Ya, kita lanjutkan ya. Oh ya, noise ini juga kadang-kala kalau misalnya kita menggunakan perangkat Zoom misalnya, bisa saja ada gangguan sinyal ya, gangguan perangkatnya, Zoom-nya terganggu ya, sehingga mengakibatkan gambarnya putus nyambung dan sebagainya. Nah, itu yang disebut noise atau hambatan. Kemudian model teori komunikasi. Ada model linier ya, model komunikasi sederhana. Ini yang diformulasikan oleh Lasswell, makanya disebut dengan Lasswell formula. Lasswell formula ini menggunakan menjawab pertanyaan dengan who, what, kemudian caranya bagaimana, kepada siapa, efeknya apa, gitu ya. Who, what, channel, whom, what, effect. Nah, seperti ini. Kepada siapa kita mengirimkan pesan, kemudian pesan apa yang mau disampaikan, kemudian melalui apa pesan yang akan kita kirimkan, dan kepada siapa pesan tersebut, serta efeknya apa terhadap pesan tersebut. Jadi Pak Lasswell ini seorang ahli ilmu politik, dia juga mempelajari komunikasi juga. Kemudian ada juga model sirkuler, ditandai dengan adanya unsur feedback. Nah, ini agak berbeda dengan modelnya Pak Lasswell ya, yang tidak ada feedback-nya ya. Oh, feedback-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk efeknya ya, efeknya apa? Jadi kalau misalnya saya sudah memberikan informasi kepada satu kelas misalnya, tolong besok membawa makalah tentang ini. Ya. Feedback-nya apa? Oh, ternyata besoknya membawa itu mereka makalah tersebut. Nah, berarti komunikasi yang sudah saya lakukan adalah efektif. Kemudian model sirkuler ditandai dengan adanya unsur feedback, sehingga proses komunikasi tidak berawal dari satu titik dan berakhir pada titik lain. Jadi ini bentuknya sirkular ya, atau melingkar ya, berputar. Nah, itu tadi mengenai teori-teori komunikasi. Kemudian apa hambatan dalam kita berkomunikasi? Ada hambatan interpersonal, yaitu persepsi. Ya. Persepsi itu stereotip ya. Stereotip misalnya apa ya? Misalnya orang Sunda halus misalnya. Orang Jawa Timur keras misalnya. Orang luar Jawa kalau ngomong kenceng misalnya. Nah, itu kan persepsi. Meskipun tidak semua orang dari daerah tadi seperti itu ya, tapi stereotipnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu halangan juga ya. Kemudian status orang yang berkomunikasi. Status orang yang berkomunikasi
kadangkala yang kalau tidak dipercaya ya, nah benar nggak nih Pak Adam bicaranya memberikan informasi dari rektor, benar nggak nih, gitu ya. Pak Adam kan bukan pejabat rektorat, misal seperti itu ya, misal status orang berkomunikasi. Atau sikap defensif, apatis ya, belum sudah menolak ya, sudah tidak mau menerima informasi dari seseorang ya. Nah, ini termasuk perasaan negatif juga ya. Asumsi, halangan interpersonal, ini kan ada gambar, ini dia bilang 6, ini bilang 9, oh enggak dong, ini 9, oh asumsi saya 6 ini. Yang ini bilang, oh enggak, ini 9. Nah, asumsi ini bentuk persepsinya berbeda ya, tergantung sudut pandangnya bagaimana. Makanya salah satu cara juga untuk kita berkomunikasi secara efektif juga menyamakan persepsi dulu, menyamakan sudut pandang. Kita mau bicara dalam konteks apa dan dari sudut pandang mana dulu nih, nah, seperti itu ya. Kemudian tidak mampu mendengar, mungkin ada gangguan pendengaran, bahasa ya. Kalau saya berbicara dengan orang Jepang, mungkin saya tidak tahu apa yang dia katakan dan orang Jepang pun juga tidak tahu pesan apa yang saya sampaikan karena saya tidak bisa berbahasa Jepang. Kecuali kalau di encode ya. Jadi ada di atas tadi sudah ada teori komunikasi ya, unsur komunikasi, encode dirubah bahasanya dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang. Kemudian sama dari lawan bicara saya yang orang Jepang mengenkode dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Kemudian halangan organisasional. Ini sifatnya dalam organisasi atau pekerjaan ya. Biasanya hierarki ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya Anda jadi bawahan, malu misalnya, malu, takut, ya, grogi misalnya, itu termasuk halangan komunikasi dalam organisasi. Kemudian otoritas manajerial ya, saya kan cuma bagian ini, masa saya harus memberikan informasi ini ke bagian yang di sana, misal seperti itu ya, otoritas manajerial atau spesialisasi kerja. Ya. Ini yang dimaksud hambatan halangan di organisasional. Nah, Anda misalnya seorang programmer mau bicara tentang program kepada seorang marketingnya ya tentu terhambat juga ya. Anda harus menyesuaikan bahasa yang digunakan ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh teman Anda yang bagian marketing ya. Misalnya seperti itu. Kemudian hambatan komunikasi menurut Stephen Robin ada penyaringan, persepsi, kelebihan informasi, defensif, dan bahasa. Nah ini mirip ya. Kelebihan informasi itu kalau istilah dalam teori komunikasi ada informasi flooding ya. Jadi kita tuh dibanjiri oleh banyak informasi sehingga apa? Bingung ya. Nggak tahu kita menyaringnya gimana. Karena saking banyaknya informasi, nggak tahu mana yang benar, mana yang harus disaring, mana yang harus dipercaya, dan sebagainya. Nah, tentu kita harus punya, sebagai mahasiswa teknologi informasi, harus memiliki cara bagaimana cara menyaring informasi tersebut. Nah, misalnya harus dicek, ya, ada peristiwa tertentu harus dicek, ya, apakah ini hoax atau tidak. Atau misalnya kalau belum mampu ngecek, jangan buru-buru langsung re-sharing atau mem-forward ya, informasi tersebut. Kemudian komunikasi interpersonal yang efektif harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dan dapat menyampaikan secara cepat dan tepat. Teman Anda sedang mencari resep mengenai rendang daging misalnya, Anda kebetulan tahu, ya sudah, Anda berikan informasinya, maka pasti akan diterima dengan baik. Tapi ketika teman Anda yang sedang butuh resep rendang tadi, Anda berikan resep pembuatan donat misalnya, nah tentu dia pasti akan menolak ya informasi tadi, akan tidak tersampaikan maksudnya. Kemudian memilih dan menggunakan media komunikasi yang tepat dan lisan, tahu bagaimana cara mendengar yang efektif ya, mendengar, membantu orang lain dapat berkomunikasi secara efektif. Ingat, Tuhan memberikan kita 2 telinga, berarti kita harus lebih banyak mendengar ya.
Ada 4 prinsip dalam komunikasi efektif: berbicara dengan efektif, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu tidak sambil lalu mendengarkan, itu benar-benar dengarkan. Keterampilan berbicara, gaya berbicara, dan kesimpulan. Nah, tentu untuk bisa itu semua ya kita harus percaya ya, harus sportif, ya, harus terbuka ya, open mind ya, seperti itu. Ya, ini saya kira bisa Anda baca dengan nanti bisa mudah ya. Intinya adalah bagaimana Anda menjaga sikap, menjaga perasaan, kemudian melatih bagaimana cara Anda berkomunikasi secara baik ya. Ini tentu ada tips-tipsnya ya. Ya, saya kira dari saya itu saja penjelasan mengenai interpersonal komunikasi ini. Untuk tugasnya, silakan dilihat di Google Classroom, di bagian assignment, silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.